Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih ditakdirkan dalam ketaatan, ditakdirkan dalam kebaikan. Melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah disambung maklim. Mudah-mudahan benar-benar manfaat buat hidup kita dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam senantiasa tercurahkan atas nabi kita, nabi akhir zaman, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar istiqomah mengamalkan sunnahnya, diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan membaca umur kita surat Al-Fatihah dengan harapan serta niatan mudah-mudahan Allah taala berikan kita umur panjang barokah, senantiasa dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, diberikan kesehatan, yang sedang sakit diberikan kesembuhan, senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan dunia akhiratnya. Untuk diri kita, orang tua kita, anak istri kita, keluarga kita, dan semua orang yang kita cintai. Untuk saudara-saudara kita, kaum muslimin muslimat di tanah Palestina, untuk Allah senantiasa berikan ketabahan, kesabaran, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kemenangan. Ala hadiniyah wa ala kualitin salihah. Alhamdulillah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syekhina wa masyekhina masyekhina wa mu'allimina wa murabbina wa sayyidina wa mustahidina. Nafa'ana Allah bi ulumihim wa syabatihim wa barakatihim wa barakatihim. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam rangka tertib Ramadan, kita isi dengan kajian-kajian fikih yang kaitannya dengan seputar ibadah puasa. Telah sampai kepada kita pada bab atau pasal tentang perkara yang membatalkan puasa, termasuk di dalamnya penjelasan berkaitan dengan kasus-kasus waqi'iyah yang sering terjadi, problematik di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Yang kemarin dijelaskan bagaimana hukumnya menelan dahak, yang tentu berbeda dengan hukumnya menelan ludah, dengan beberapa keterangan lebih lanjut mengenai ketentuannya, sehingga ludah tidak membatalkan puasa, sekalipun kita menelan ludah di saat kita sedang berpuasa, dengan catatan yang penting lidahnya masih murni, tidak tercampur dengan sesuatu zat apapun, lidahnya tidak bukan najis, lidah yang sudah terkena najis tercampur dengan sesuatu yang najis, dan juga lidahnya masih berada dalam sumbernya di dalam mulut. Kemudian selanjutnya, di antara permasalahan yang sering terjadi di dalam realita kehidupan kita saat kita ibadah puasa, mungkin saat kita mandi atau saat kita wudhu, saat kita toharoh bersuci, pernah misalkan kejadian kemasukan air, bagaimana hukumnya? Jadi
masuknya air ke dalam tubuh. Dan kemarin kan salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah usul air ilal jauh, sampainya sesuatu ke dalam jauh, ya, melalui lubang yang terbuka, ya, dari hidung, mulut, telinga atau kubul dan dubur. Ketika ada sesuatu yang masuk, air ataupun selainnya, maka hukumnya membatalkan puasa. Lalu bagaimana masuknya air ke tubuh? Ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa. Bila mandi yang dilakukan adalah mandi yang disyariatkan, mandi yang masuk, istilahnya kayak contoh mandi yang disyariatkan, bagaimana kita itu disyariatkan, disunahkan untuk mandi sunnah saat hari Jumat. Kita itu diwajibkan, disyariatkan untuk mandi saat kita dalam keadaan jinabah. Itu mandi-mandi yang masuk, yang disyariatkan, ya. Baik yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Ketika kemudian saat kita mandi, air masuk ke dalam tubuh kita, ya, dengan tanpa sengaja, dengan tanpa kecerobohan, ya. Bukan mandi yang asal-asalan siram dalam air begitu, ya. Maka kalau mandinya yang masuk, tidak membatalkan puasa sekalipun kemasukan air dari anduk. Enaknya Arab sholat Jumat masuk ternyata air tidak sengaja, itu tidak membatalkan bila mandinya dengan mengeluarkan air berbadan badan dengan maka pakai shower. Adapun bila dengan menyelam, kalau mandinya renang sambil nyelam di kolam, maka hukumnya batal kalau sampai kemasukan air. Kenapa? Karena taksir dianggap ceroboh. Mestinya kan mandi kan bisa saja yang pakai kayu, nggak harus menyelam ke dalam air. Namun berbeda halnya dengan ketika mandinya adalah mandi yang mubah. Mubah itu artinya ya dikerjakan boleh, ya. Tidak pun juga boleh, tidak ada konsekuensi, boleh. Seperti mandi biasa, ya, kita kan setiap hari mandi biasa. Pagi mau berangkat kerja mandi, sore pulang kerja mandi. Mandi untuk menyegarkan tubuh, membersihkan badan. Kalau seandainya kemasukan air, maka batal hukum puasanya, meskipun masuknya tanpa sengaja. Jadi hati-hati. Mandi saja ada yang istilahnya disebut sebagai mandi yang mubah, ada kebiasaan kita, ada juga mandi yang masuk. Dan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda saat ibadah puasa. Semisal kita kemasukan air. Jadi yang terpenting hati-hati, baik mandi yang masuk ataupun mandi yang mubah. Saat kita ibadah puasa, hati-hati kalau mandi. Mentang-mentang punya air cukup airnya masuk airnya tanpa sengaja. Kalau sengaja masuk air gimana ini jelas batal. Kalau sengaja boleh. Itu untuk masalah mandi saat ibadah puasa. Kemudian masuknya air saat berkumur, mungkin juga ini bagian daripada kasus yang mafia yang sering terjadi saat ibadah puasa. Kumur-kumur, nggak sengaja air masuk ke dalam mulut, ya. Maka bagaimana hukumnya? Sama halnya dengan mandi, ada perincian mengenai hukum air yang masuk tanpa sengaja saat berkumur bagi orang yang berpuasa. Jika memang berkumur itu adalah berkumur yang masuk, yang disunahkan, yang disyariatkan, contoh air berkumur saat
wudhu, mantuk, ya. Kita kan sunnah untuk berkumur-kumur 3 kali, ya kan? Itu bagian daripada sunnahnya wudhu yang disyariatkan. Lagi kumur-kumur saat wudhu dalam keadaan berpuasa, ya. Ternyata airnya masuk, ya, melalui mulut. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak batal bila memang tidak mubalaghah, tidak berlebihan, tidak terlalu keras saat berkumur. Jadi ya hukum biasanya aja berkumur. Jadi nggak terlalu lama di apa gitu kan, nggak berlebihan. Ini biasa aja berkumurnya gitu. Tidak terlalu mubalaghah, ya cukup 3 kali, tidak sampai 5 kali, terus sampai 10 kali. Nah, itu sudah berlebihan. Airnya masuk, maka tidak membatalkan puasanya. Namun bila terlalu keras, mubalaghah atau lebih daripada 3, lebih daripada yang disyariatkan, kok masuk airnya ke dalam lewat mulut, maka batal puasanya. Namun bila berkumurnya tidak disunahkan, bukan berkumur yang masuk, ya, mubah, semisal umur yang keempat gitu, ya kan? Atau ya berkumur selain pada saat wudhu, ya bangun tidur misalkan, umur airnya masuk ke dalam, ya batal, karena itu hal yang mubah, ya. Dikerjakannya nggak apa-apa, nggak ada konsekuensinya, tidak dikerjakan pun tidak apa. Berbeda dengan halnya mantu atau berkumur yang masuk, ketika kita tinggalkan, kita tidak dapat pahala. Ketika kita kerjakannya, kita dapat pahala. Tapi kalau untuk mantu berkumur yang ini, sekalipun kita kerjakan atau kita tinggalkan, tidak ada konsekuensi hukum, tidak ada keuntungan, tidak dapat pahalanya. Itu yang membedakan. Sehingga kalau berkumur-kumur yang mubah, kok sampai terlanjur air masuk ke dalam, ya. Sekalipun tidak mubalaghah, sekalipun tidak berlebihan, maka tetap membatalkan puasa. Jadi yang terpenting adalah hati-hati saat melaksanakan ibadah puasa. Umur hati-hati, baik yang masuk ataupun yang keluar. Terus kemudian hukum kaitannya dengan takbiran atau istilahnya wajib. Puasa boleh disebutkan wajib atau pakai obat tetes telinga. Ulama Syafi'iyah memang ada ikhtilaf, ada perbedaan mengenai masalah ini. Pendapat yang pertama, jadi akan para putih saat ibadah puasa, sebelumnya sudah terbatas minimal dikatakan masuk sudah ke dalam itu kan, ya kan? Itu yang membatalkan. Ketika memasukkan sesuatu, memasukkan misalkan kata ya, itu bisa membatalkan puasa karena dianggapnya telinga sebagai manfaat al-waktu, ya, jalan yang terbuka yang memiliki rongga ke dalam jauh. Ketika masukkan air, masukkan sesuatu, maka batal. Sehingga kalau kita tenggat pakai obat tetes telinga, itu yang hukumnya batal. Ya, ini adalah pendapat yang utama, ya, pendapat yang kuat. Adapun pendapat yang lain, pendapat yang kedua, ini tidak sampai membatalkan puasa. Kita pakai obat tetes telinga, tidak batal. Ini adalah pendapat yang memang dipilih oleh Imam Al-Ghazali, yang dikuatkan oleh beberapa ulama untuk para ulama mutakhir. Jadi ada yang mengatakan tidak batal. Terus kita bagaimana? Ya hati-hati, yang terpenting. Jadi pokoknya saat ibadah puasa itu ya, hati-hati lah. Saat berumur, saat orang pada telinga, mending dijauhi dulu sesuatu yang ada resiko dapat pembatalan puasa. Karena masih ada hilang juga ya.
Terus kemudian ini adalah tabel perkara yang membatalkan puasa kontemporer menurut ulama Syafi'iyah. Sudah dibuatkan pada tabel seperti ini. Jadi ada contoh kasus masalahnya, hukumnya, ya, kemudian keterangannya. Pertama ini adalah hukum rokok. Kemarin sudah dikatakan bahwa rokok itu sekalipun kita sulit dalam mendefinisikan asal itu sebagai ain, tetapi ya, ulama Ibnu Hajar Al-Haytami ya, mengatakan bahwa rokok yang dihisap itu ada airnya, ada tembakau, ada sensasi rasanya, ada nikotin, sehingga itulah yang membatalkan. Ada rokok pasif ya, orang yang tidak merokok, yang tidak menghisap itu tidak batal. Tapi kalau untuk yang menghisap suruh butuh ini dibatalkan, termasuk yang rokok yang vape itu juga batal. Karena ada sensasi, ada rasanya. Itu disebutnya sebagai ain, sesuatu bentuk, sehingga kalau merokok itu yang membatalkan puasa. Kemudian ini juga membatalkan puasa. Seperti yang biasa dipakai buat sapi dan itu kalau saat puasa jauh itu ya. Karena masuknya air yang terkandung pada alat hati-hati, ada rasa, ada sensasinya, itu disebut dengan ain, sehingga membatalkan puasa. Kemudian emang ya, karena anus adalah saluran yang itu secara apa? Kalau medis itu ini cairan yang diperuntukkan lewat tubuh itu agar merangsang reaksi bisa BAB itu. Pokoknya obat-obatan apapun kalau saat puasa dimasukkan lewat tubuh, entah bentuknya cairan ataupun pil, ini dapat membatalkan puasa. Kemudian nitrogliserin ini juga secara medis ini obat untuk orang yang penyakit jantung. Karena obat tersebut terurai sehingga tercampur dengan mudah dan masuk ke tenggorokan. Ini jenis-jenis obat-obat dalam zat-zat kimia. Kemudian kateter yang biasa alat selang itu, alat selang yang diperuntukkan untuk buang air kecil gitu. Saat orang sakit kan biasanya dipasang itu ketika selesai melaksanakan operasi atau bagian tertentu dipasang lagi itu kateter urin. Nah ini bisa hukumnya membatalkan puasa ya. Karena termasuk benda air itu dimasukkan ke dalam lubang tubuh itu jalan ya batal. Donor darah sih, kalau donor darah ini disamakan dengan candu. Donor darah dikiaskan disamakan dengan pekam, sehingga tidak sampai membatalkan puasa. Hanya saja makruh. Kenapa makruh? Ya karena hal itu dapat melemahkan badan orang yang sedang berpuasa. Sudah malu-mas karena menahan makan dan minum, tidak ada konsumsi, tidak ada asupan, darahnya diambil. Itu yang membuatnya makruh. Tapi ya tidak apa-apa, tidak batal, biasanya makruh. Itu beberapa kasus yang sering terjadi ya. Akhir masalah kontemporer. Kemudian selanjutnya juga ini pasta gigi, odol, ya, sikatan. Batal atau tidaknya? Ternyata ada khilaf. Ya. Pakai sikat gigi itu, ya. Ada khilaf. Ya. Bila ada zat yang tercampur dengan air liur kemudian dia menelannya, maka batal puasa. Ya ini kalau jelas kalau misalkan ada pasta gigi atau odol, puasa atau episode atau lainnya. Kalau sampai tercampur dengan air liur atau dengan air tercampur kemudian kita bilang itu bisa disempat.
Jadi kalau orang puasa mah gitu kan. Jadi terlepas daripada hilaf makruh bagi orang saat berpuasa untuk pakai siwak yang kemudian dikiaskan disamakan dengan sikat gigi. Lebih baik dijauhi siwakan entah sikat gigi. Takut khawatir menghilangkan fadilah daripada ibadah puasa. Lakukan konsumsi akhir berindah menjadi atau mulutnya orang yang berpuasa sekalipun baru tidak enak, tidak sedap, itu lebih bernilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetes mata, bagaimana pakai tetes mata saat ibadah puasa? Hukumnya ada hikmah. Dan pendapat yang utama yang kuat adalah tidak membatalkan, karena mata itu dianggapnya bukan sebagai manfaat al-makruh, ya. Bukan lubang yang terbuka yang memiliki rongga ke dalam, sehingga kalau kita tetes mata itu tidak batal. Tapi kalau pendapat yang kedua sebagai ulama Syafi'iyah menganggapnya sebagai manfaat al-makruh, ya. Satu lubang yang terbuka yang memiliki rongga ke dalam, sehingga dapat membatalkan puasa. Mungkin kalau pernah nyoba, kalau pernah pakai mata itu memang kerasa. Jadi saat kalau ada rasa airnya di sini, itu kan berarti kan ada saluran ke dalam. Terus bagaimana? Ya baiknya dijauhi. Tapi kalau mau pakai, misalkan, ya ini ada pendapat yang lain ternyata tidak membatalkan. Inilah yang dikatakan bahwa ikhtilaf berbeda itu ya rahmat. Kita ada ulama yang memperbolehkan pakai tetes mata saat ibadah puasa. Kalau terjadi hal itu, kalau kita tidak terlalu terdesak, masih bisa tahan, jauhi sesuatu yang beresiko membatalkan puasa. Memakai parfum tidak batal, ya. Karena bau yang masuk hidung bukanlah rendang, bukanlah air. Parfum itu wangi-wangi begitu, tidak apa-apa. Kemudian disamakan di sela-sela gigi. Biasanya kan sering, ini juga sering kan sahur seperti itu, dan berikutnya sikat gigi pagi-pagi ada yang lelah di masih kerasa, ada ayam lagi, ada daging, macam-macam yang lelah dan nasi. Bagaimana? Dari sini pun berinci juga, bila seorang menelan sisa-sisa makanan tersebut dengan sengaja, maka batal puasa. Kalau nggak sengaja dan terlanjur ketelan itu sisa-sisa makanan, tidak apa-apa. Ya hilang, tapi ada juga yang membatalkan. Tapi kalau sengaja ada yang hilang, misalnya hormonnya hilang, masih ada sisa-sisa. Terus sengaja ditelan, kalau begitu. Tapi kalau nggak sengaja, terus permen karet, bagaimana namanya permen karet? Kan kalau sebelumnya kan hal-hal yang dimakruhkan saat ibadah puasa itu mengunyah sesuatu. Ya. Kalau mengunyah permen karet bagaimana? Bila permen karetnya terurai, kemudian ada zat yang tercampur, ada rasanya, ada rasa manis-manisnya, campur dengan air liur dan kemudian ditelan sensasinya itu, yang maka jelas itu yang batal puasanya. Namun bila karetnya itu tidak terurai, tidak ada rasa, ya kayak karet ban bagaimana? Namun sesuatu yang memang tidak ada campuran zat lain, tidak ada rasa, tidak ada sensasi, enak-enak, dan tidak terurai begitu, maka tidak membatalkan puasa. Hanya saja makruh. Kalau permen karet dia batal begitu, kasih permen itu, itu kan jelas terurai rasanya. Kemudian berenang, dan puasa pengen berenang. Bagaimana hukumnya?
Dia berenang itu baris film itu seluruh mimbar berenang dalam air itu. Bila ternyata ada air yang masuk mulut atau telinga atau lubang nafas termaktum hidung, telinga, mulut, maka membatalkan puasa karena tidak ada hajat dan tidak ada masuk dari syariat dan berenang begitu. Berenang dapat pahala tidak begitu. Mau berenang saat puasa. Kalau ada yang masuk, itu seputar tentang perkara-perkara berenang yang saya terjadi saat ibadah puasa. Terus kemudian selanjutnya masih dalam bukti perkara yang membatalkan puasa. Yang ketujuh adalah istina, yaitu berusaha mengeluarkan air mani. Al-istina, berusaha mengeluarkan air mani saat ibadah puasa ini dapat membatalkan puasa. Ya. Entah dengan tangan sendiri ataupun dengan tangan istrinya. Entah dengan berpelukan, ya kan, dengan bersentuhan dengan istrinya, kemudian keluar, ini juga membatalkan. Berhayal, ya. Apabila memang dia tahu bahwa dirinya itu hanya dengan berhayal itu, dengan mikir-mikir itu bisa keluar, tahu. Rinciannya permasalahan keluarnya mani saat puasa itu ya. Ada yang membatalkan, ada juga yang membatalkan. Yang membatalkan itu tadi istimewa ini berusaha mengeluarkan, ada upaya ya, mengeluarkan mani secara sengaja, baik dengan tangan atau dengan jepit yang dengan sesuatu yang lain, atau dengan sentuhan dengan istrinya, atau keluarnya mani sebuah bersentuhan dengan istri tanpa penghalang. Kalau masih ada penghalang masih aman. Ini tempelan kulit begitu tanpa adanya kain. Ada juga keluar mani yang tidak batal saat puasa itu. Bagaimana? Yang keluarnya bukan karena bersentuhan, kayak di tidur, mimpi basah tiba-tiba keluar mani. Puasanya batal kan tidak batal. Ada sengaja, ada upaya kita mengeluarkan mani. Tiba-tiba dari puasa tidur siang, mimpi basah. Atau memang kita biasanya sih nggak keluar, cuma lagi maya-maya begitu tiba-tiba keluar. Kalau kita nggak tahu, tapi kalau kita sudah tahu bahwa dengan hanya berhayal biasanya saya sudah keluar. Nah itu yang membatalkan. Tapi kalau kita tidak tahu, ukur apa diri, biasanya cuma berhayal sih tidak. Tapi masih lagi puasa, lagi dengan tujuh misalnya, amat itu tiba-tiba. Ini bagaimana? Kemudian keluarnya karena bersentuhan atau dengan adanya penghalang misalkan dengan istri di rumah, dia lagi biasa itu nggak ada kontak fisik langsung, ada penghalang, ada belayu, ada kerudung nempel gitu, bukan misalkan mau datang cuti kan, yang gitu, keluar, tidak membatalkan puasa. Kalau memang ada hail, ada penghalang, tidak langsung bersentuhan fisik. Kemudian hukum berjiwan saat puasa ini juga dibahas karena Rasulullah juga pernah menyukai saat berpuasa. Lalu bagaimana hukumnya ini? Kalau bukan pakat ya, kalau Rasulullah SAW itu tidak menyukai saat itu. Memang beliau menyukai saat puasa, tetapi kan berbeda dengan orang biasa Nabi, dan sembarang Nabi. Kalau banyak bagaimana? Kalau nanti ternyata dalam mengungkapkan syahwat ini haram, ya. Dapat apa enggak? Kecuali kalau sampai istina ya, kalau sampai keluar nih. Kalau cuma nyium doang begitu, tiba-tiba kok berdiri, kan syahwatnya nih, maka haram menciumnya saat puasa. Kalau tidak puasa ya apa-apa. Kalau tidak sampai syahwat, tidak sampai berdiri, maka khilafun Allah menyalahi yang lebih utama. Sebaiknya yang lebih utama saat puasa itu ya jangan dicium dulu lagi sampai jahatin maghrib gitu. Sekali itu tidak salah, saya tidak salah, biasa aja tidak berdiri. Mau cium satu sekali juga ya. Yang lebih utama ditinggalkan. Gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.